يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa bertasbih kepada Allah SWT apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Miliknya semua kerajaan dan baginya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang mencipta kalian, lalu di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada pula yang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia apa yang kalian kerjakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan benar. Dia membentuk rupa kalian dan memperbagus rupa kalian, dan kepadanya dapat kembali kalian. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala isi hati. Apakah belum sampai pada kalian berita tentang orang-orang kafir terdahulu? Mereka telah merasakan segala buruk dari perbuatan mereka, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih.
kalian demi waktu benar-benar kalian pasti akan dibagikan, kemudian akan diberitahukan semua yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah SWT. Maka berimanlah kalian kepada Allah SWT, Rasulnya, serta cahaya yang telah kami turunkan. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ingatlah, hari ketika Allah SWT mengumpulkan kalian pada hari perkumpulan, itulah hari pertama kesalahan-kesalahan. Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan beramal saleh, niscaya Allah SWT akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan Islam. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian tafsir Al-Qur'an yang mulia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keistiqomahan kita di dalam mengkaji Al-Qur'an menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang kita berada di hari-hari yang mulia. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita di antaranya berupa hadirnya kita di majelis ilmu ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu, talabatul ilmi, para penuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang mulia. Bahkan menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, itu lebih utama daripada melakukan salat-salat sunnah. Kata beliau, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Dan seorang yang beramal ibadah di hari-hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalannya sangat besar, pahalanya sangat besar, yang tidak bisa dikalahkan meskipun dengan pahala jihad. Kecuali dalam satu kondisi saja, yaitu seorang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang keluar dengan hartanya, dengan jiwanya untuk berperang, falam yarji bi syai'in, yang tidak kembali satupun dari dirinya. Dia gugur di medan perang dan nyawanya melayang, hartanya pun dirampas. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga niatan ikhlas kita untuk belajar ilmu Islam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah tafsir dari surat At-Taghabun, surat yang ke-64, terdiri dari 18 ayat, dan surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Tahrim, dan surat At-Taghabun adalah termasuk jajaran surat-surat Madaniyah. Surat At-Taghabun
adalah surat Musabbihat terakhir secara urutan mushaf Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang diawali dengan ucapan, dengan kalimat tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Dalam surat Al-Hasyr, dalam surat Shaf misalnya, dan di surat Jumat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Surat-surat musabbihat itu yang terakhir Allah turunkan secara urutan mushaf Al-Quran adalah surat At-Taghabun ini. Dan di dalam surat ini akan membahas bagaimana tentang orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Dan di akhir nanti Allah Subhanahu wa taala berpesan secara khusus tentang beberapa hal bagi orang-orang yang beriman. Kita masuk pada tafsir dari surat At-Taghabun ini. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan mensucikan zat-Nya yang mulia. Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Senantiasa bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi. Lahul mulku, bagi Allah lah semua kerajaan. Walahul hamdu, bagi Allah lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa maksudnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sesuatu terjadi, maka sesuatu itu pun tidak akan pernah terjadi. Allah mampu melakukan apapun di dalam kekuasaannya, baik itu di langit maupun di bumi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zat-Nya yang mulia, yang maha suci dari berbagai macam celah, yang maha mulia, maha agung, disucikan oleh seluruh makhluk-makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian wahai manusia. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Namun di antara kalian ada yang menjadi orang-orang kafir dan ada di antara kalian menjadi orang-orang yang beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan manusia, dan Allah lah yang menjadikan mereka, apakah mereka menjadi mukmin ataukah mereka menjadi orang kafir. Bahkan itu dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasannya keimanan dan kekufuran itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Yahya ibna Zakaria fi batni ummihi mu'minan. Sungguh Allah telah menciptakan Nabi Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria, putranya Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini lama tidak mempunyai keturunan, kemudian diberikan putra yang namanya itu tidak pernah ada sebelumnya di muka bumi. Lam yakun lahu samiyah, yang nama Yahya itu belum ada sebelumnya. Nama yang istimewa yang Allah langsung memberikan nama untuk putra Nabi Zakaria ini. Nabi Zakaria, di antara amalan beliau telah membesarkan Maryam dengan kafalahnya, dengan pengasuhannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Yahya, dan Yahya ini akan menjadi seorang nabi, sejak di perut ibunya sudah Allah takdirkan dia menjadi orang yang beriman. Wa khalaqa fir'auna fi batni ummi kafiran, sebagaimana Allah telah menentukan, telah mentakdirkan Fir'aun sejak di perut ibunya itu sudah ditulis menjadi orang yang paling kafir di muka bumi ini. Kita tentu masih ingat para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika seorang berada di rahim ibunya selama 120 hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan amalannya, rizkinya, ajalnya, saqiyun wa sa'idun, celaka dan bahagianya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang tidak pernah
berbuat apapun sebelumnya, tetapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin. Maka jangan dikira bahwa keimanan kita ini atas usaha kita, tapi semua itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kekafiran yang ada itu pada hakikatnya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin akan mendapatkan balasan, dan apa yang dilakukan oleh orang kafir akan mendapatkan balasan. Kalau antum bertanya, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mukmin dan kafir? Allah sebutkan pada ayat yang ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan tujuan yang benar. Apa maksudnya? Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, maksudnya diciptakan dengan keadilan dan hikmah yang mendalam. Bayangkan kalaulah dunia ini tidak ada orang kafir, maka tidak ada dakwah, tidak ada jihad, tidak ada lagi pertarungan antara kebaikan dengan keburukan. Tidak ada lagi pahala kesabaran, menahan beratnya menanggung dakwah ini, beratnya memegang iman. Tidak ada itu semua. Sehingga tidak ada bedanya antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kehadiran orang kafir, meskipun secara syariah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehadiran mereka penuh hikmah. Dari situlah akan tampak siapa orang-orang yang benar beriman dan siapa orang-orang yang bohong dalam keimanannya. Sehingga Allah katakan penciptaan langit dan bumi ini bil haqqi, ay bil hikmah azimah, dengan hikmah yang sangat mendalam, yang sangat agung, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang membentuk rupa kalian dan memperbagus rupa kalian. Allah ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuknya. Bahkan hanya untuk mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam wujud yang paling sempurna di antara seluruh makhluk Allah, Allah harus mengawali dengan 3 kali sumpahnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, wa turi sinin, demi bukit Tur yang mulia, wa hadzal baladil amin, demi kota Mekkah yang aman. Allah bersumpah dengan 3 lapis sumpahnya. Untuk apa? Untuk mengatakan wa hadzal baladil amin. Allah untuk mengatakan sesungguhnya kami ciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hanya untuk mengatakan ini Allah awali dengan 3 sumpah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Sehingga suatu ketika ada seorang yang datang kepada Al-Imam Malik. Al-Imam Malik datang, dia mengadukan permasalahannya kepada istrinya. Dia mengatakan, wahai Malik, wahai Imam Malik, sungguh aku telah mengatakan kepada istriku, kalau engkau tidak secantik rembulan maka engkau akan aku ceraikan. Maka pertanyaannya, apakah telah jatuh talak kepada istriku wahai Malik? Maka Malik mengatakan jatuh talak, jatuh talak. Kemudian setelah dia keluar, setelah mendapatkan fatwa dari Imam Malik, bertemulah dia dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Diceritakan hal yang sama. Kata Imam Syafi'i, menurutku belum dan tidak jatuh talak kepada istrimu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, dan istrimu jauh lebih cantik daripada rembulan. Jadi manusia adalah makhluk yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan rupa yang demikian indahnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dan kepadanya lah kalian akan kembali pada hari kiamat kelak. Ayat yang kedua tadi, bahwa penyebutan di antara manusia ada yang beriman,
dan ada orang-orang yang kufur merupakan ayat percabangan dalam surat At-Taghabun ini. Setelah ini akan dibahas bagaimana kelakuan orang-orang kafir dan bagaimana perbuatan orang-orang yang beriman. Di awal-awal surat ini Allah sebutkan tentang orang kafir terlebih dahulu, karena penyebutan kata kafir di sini pada ayat yang kedua itu disebutkan lebih dulu. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Sehingga urutan pembahasannya itu disebutkan bagaimana pembahasan tentang orang-orang kafir, baru di akhir surat nanti disebutkan tentang pembahasan orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita perlu ingat para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah menyebutkan satu kata, mendahulukan satu kata dalam Al-Quran dari kata yang lainnya, kecuali dengan hikmah yang sangat mendalam, dengan faidah pelajaran yang sangat mendalam. Tidaklah Allah buat satu kata lebih dulu daripada kata yang lainnya, kecuali di balik itu ada hikmah yang sangat mendalam adanya. Pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Dialah yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati kalian. Artinya sekecil apapun keimanan dan sekecil apapun kekufuran itu Allah tahu. Keimanan yang ditampakkan dan kekufuran yang disembunyikan itu semuanya Allah tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui semua makhluk yang diciptakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai membahas tentang orang-orang kafir pada ayat yang kelima. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu. Apakah belum sampai kepada kalian tentang berita orang-orang kafir yang terdahulu, sehingga kalian sekarang pun menjadi kufur, kalian tidak beriman? Apakah belum datang cerita tentang mereka? Fadzaku wabala amrihim, yang mereka telah merasakan akibat buruk dari kekufuran mereka ketika mereka di dunia telah dihinakan, dan nanti mereka di akhirat walahum adzabun alim, mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Bukankah telah banyak cerita tentang kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut? Kalau pada masa Nabi SAW ada kisah pengusiran Bani Nadir, pembunuhan Bani Quraidah, pengusiran Bani Qainuqa, dan seterusnya. Sudah banyak kisah-kisah itu. Mereka terhinakan karena kekufuran mereka, dan di akhirat mereka diancam dengan siksaan yang pedih. Artinya kenapa kalian tidak beriman, padahal sudah banyak contoh yang ada di muka bumi ini tentang akibat buruk bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati. Yang demikian itu, kenapa mereka menjadi kafir? Karena ketika datang kepada mereka para rasul, para dai-dai yang mendatangkan bayinat, mendatangkan hujjah, dalil, bahkan mendatangkan mukjizat kepada mereka, faqalu, mereka mengatakan, abasyaru yahdunana. Apakah yang akan menjadi rasul, menjadi pembimbing kami ini manusia seperti kami? Artinya dia bisa salah, dia bisa melakukan kekeliruan, bahkan dia dari kabilah kami, dari daerah kami. Apakah ini orang yang menjadi contoh? Artinya mereka menginginkan seharusnya rasul itu dari makhluk yang suci, malaikat yang turun kepada kami, mengajarkan kepada kami perintah Allah dan sebagainya. Jadi mereka tidak mau diajari oleh manusia, mereka ingin mendapatkan rasul dari kalangan malaikat. Padahal mereka lupa, kalau seandainya rasul itu di kalangan malaikat, maka justru mereka tidak bisa mengikutinya, karena malaikat tidak menikah. Sehingga permasalahan pernikahan yang mereka hadapi tidak bisa diajukan di kalangan malaikat, karena malaikat tidak pernah mengalami pernikahan. Bagaimana membentuk keluarga sakinah tidak bisa dicontohkan oleh rasul yang berasal dari malaikat.
Akan tapi ketika Rasul itu manusia, mereka makan seperti kita makan, mereka berumah tangga seperti kita berumah tangga. Dari situ ada pelajaran yang bisa diambil oleh umat. Mereka mengingkari, kenapa kok bukan malaikat yang diutus kepada kami? Sebenarnya itu berangkat hanya dari kekufuran mereka. Fakafaru, mereka kufur, watawallau, kemudian mereka berpaling, wastaghnallah. Allah tidak butuh keimanan mereka. Seandainya mereka kafir, maka Allah tidak membutuhkan mereka. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Sama-sama disebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in yartaddu minkum an dinihi, seandainya kalian semua murtad dari muka bumi ini, artinya murtad keluar dari agama Islam, semua penduduk bumi ini, laja'a biqaumin, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Di antara amalannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan dari orang-orang yang suka mencela. Yang ingin menjadi penekanan kita para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kekufuran itu tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengambil faedah dari keimanan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan dengan kekufuran seluruh manusia. Nanti dalam pembahasan surat Al-Hujurat, orang-orang Arab Badui itu menyatakan bahwa mereka telah memberikan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau beruntung dengan kami. Kenapa? Karena kami ini orang-orang Arab Badui masuk Islam tanpa engkau tundukkan dengan peperangan. Engkau beruntung mendapatkan umat seperti kami. Itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa merekalah yang beruntung dengan keimanan itu, bukan Islam yang diuntungkan dengan mereka. Kalau seandainya seluruh mukmin, seluruh orang-orang yang beriman berubah menjadi kafir, bahkan seluruh bumi menjadi kufur, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wastaghnallah, Allah tidak butuh dengan keimanan mereka. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha kaya atas seluruh makhluknya dan maha terpuji dalam perkataan, perbuatan dan sifat-sifatnya. Kemudian pada ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Di antara bentuk kekufuran orang-orang kafir adalah mereka tidak pernah meyakini akan adanya hari kebangkitan. Sehingga kebanyakan ayat-ayat Makkiyah menyatakan tentang kepastiannya adanya hari kebangkitan itu, karena ini diantara poin yang diingkari oleh mereka. Dan ketika seorang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, maka tidak ada lagi pertimbangan untuk meninggalkan kemaksiatan. Bayangkan kalau orang ini hanya meyakini hidupnya hanya di dunia, maka dia akan bersenang-senang di kehidupan dunianya. Nanti insyaallah akan kita bahas ya di surat Al-Ahqaf, bahwasanya orang-orang kafir itu menghabiskan semua hartanya untuk kehidupan dunia saja. Adapun orang-orang yang beriman, maka ditunda kebahagiaan itu nanti di akhirat. Sehingga ketika Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah meluaskan rezeki bagi umatmu, agar mereka tidak kesulitan dalam mencari harta. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah membuka rizki bagi orang-orang Romawi, orang Persia, orang Majusi, yang semua orang itu kafir, wahai Rasulullah. Mereka mudah mencari dunia, mereka bersenang-senang dengan dunianya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika hum qaumun ujjilat lahum min ulaika qaumun ujjilat lakumul hayatid dunya. Mereka adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala segerakan kenikmatan mereka ketika di dunia ini.
Artinya mereka menikmati dunia, mereka diberikan harta dunia itu karena mereka tidak punya jatah lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersenang-senang dengan perzinaan, sedangkan kaum muslimin ditahan dengan beberapa aturan di dalam Islam. Mereka bisa memakan segala makanan, kaum muslimin diharamkan memakan sebagian makanan, dan sekian banyak hal yang dibatasi kepada orang-orang yang beriman. Tapi orang yang beriman nanti akan Allah puaskan di surga. Sehingga permasalahannya para ikhwan, bukan kita tidak boleh menikmati kesenangan, tapi kesenangan itu belum sekarang kita rasakan. Allah akan berikan ketika kita sudah bisa melangkah ke dalam surga. Kita akan mendapatkan ratusan istri, kita akan boleh memakan segala bentuk jenis makanan. Kapan? Ketika di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersabarlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah syariatkan di muka bumi ini. Orang-orang kafir ketika mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, maka mereka semakin berani melakukan kemaksiatan. Allah perintahkan untuk mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna." Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan warabbi, demi Rabbku, latub'atsunna. Itu takkidnya ya, taukidnya berlapis-lapis itu. Yang pertama warabbi, sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbku, itu yang pertama. Kemudian kata tub'atsu itu ada dua kalimat, dua kata yang dua huruf yang mengapit, lamut taukid dan nun taukid. Jadi sumpah dulu warabbi, bala warabbi, sumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengatakan kata kebangkitan, latub'atsunna, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Dan di dalam Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan bersumpah dengan zat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, kecuali hanya di 3 tempat saja. Yang pertama adalah di dalam surat Yunus ayat 53. Itu disebutkan di sana bala wa rabbi. Kemudian di surat Saba ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah di surat At-Taghabun ayat yang ke-7 ini. Artinya sumpah ini bukan sumpah yang sederhana, sumpah yang langka yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali di 3 tempat saja. Pertama di mana tadi? Surat Yunus ayat 53, kemudian surat Saba ayat yang ketiga, terus At-Taghabun ayat yang ke-7. Untuk apa bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Untuk menyatakan bahwasanya kita ini pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Kemudian akan diberitahukan kepada kalian apa yang kalian kerjakan ketika di dunia, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia pada ayat yang kedua tadi, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari yang tidak ada menjadi ada. Adapun membangkitkan, mengulangi penciptaan itu jauh lebih mudah. Kalau yang tidak ada contohnya saja Allah mampu menciptakan manusia, apalagi yang sudah pernah ada kemudian hanya diulang penciptaannya. Maka Allah katakan wa dzalika 'alallahi yasir. Kalau hanya membangkitkan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang-orang yang beriman, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Oleh karena itu wahai manusia, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, dan berimanlah kalian kepada cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumhur mufassirin ya menyatakan bahwa nur, cahaya yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, dan berimanlah pula kalian kepada Al-Quran yang mulia ini. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai cahaya? Karena ada 2 alasannya. Ada 2 alasan kenapa Al-Quran disebut sebagai cahaya di dalam ayat ini. Alasan yang pertama,
Karena Al-Quran merupakan cahaya petunjuk dari gelapnya kesesatan menuju cahaya hidayah. Antum, kita semua tidak akan tahu satu perbuatan itu tercela, maksiat, dosa, kecuali yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mungkin orang akan menjadi syubhat, menjadi tidak paham tentang riba itu dosa, kecuali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seorang tidak tahu bahwasanya perbuatan A itu menyimpang, kecuali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dengan Al-Quranlah maka menjadi terang mana yang berpahala dan mana yang dosa. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi cahaya, karena dia akan membedakan, akan menunjukkan antara kegelapan petunjuk, kegelapan kesatan dengan cahaya petunjuk. Kemudian yang kedua, Al-Quran dikatakan cahaya karena Al-Quran akan menghilangkan gelapnya kejahilan, keraguan-raguan, kesyirikan dan kemunafikan. Kalau seorang ini ada syubhat, ada hal yang ragu ya, dia tidak, ada hal yang masih belum masuk dalam rasionalnya, dalam hatinya, maka kuncinya mudah. Kuncinya adalah teruslah belajar Al-Quran, tentunya dengan pemahaman yang benar. Maka dari situ pelan-pelan kejahilan akan terangkat dan keraguan-raguan itu akan hilang. Sehingga obat dari syubhat adalah ilmu. Dan puncak dari ilmu, semua ilmu dalam Islam itu terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga kalau ditanya Al-Quran disebut sebagai cahaya, ada dua alasannya. Apa tadi yang pertama? Merupakan cahaya petunjuk dari gelapnya kesesatan. Dan yang kedua apa? Cahaya yang akan menghilangkan kejahilan, kesyirikan, keraguan-raguan dan kemunafikan. Jadi orang-orang munafik, kenapa mereka jadi munafik? Karena mereka tidak faham Al-Quran, karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Maka harapannya kita dengan belajar tafsir Al-Quran ini, kita semakin tahu tentang kebenaran dan tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita. Sangat banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang keimanan, sehingga semoga dengan demikian menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah pada hari kalian akan dikumpulkan, pada hari pengumpulan, yaumul jama', di padang mahsyar kalian akan dikumpulkan semuanya. Dzalika yaumut taghabun, pada hari itulah adalah hari taghabun. At-taghabun maknanya adalah hari ditampakkannya semua kesalahan-kesalahan manusia. Disebutkan pada ayat di dalam surat At-Taghabun tadi, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Allah lah yang Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Allah mengetahui yang kalian tampakkan dan kalian rahasiakan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Kapan ditampakkannya ini? Ditampakkannya adalah ketika yaumut taghabun, ketika hari berkumpulnya seluruh manusia di mahsyar. Kenapa dibuat mahsyar? Buat datar semuanya ketika itu, karena ketika seorang yang berada di ujung utara itu melakukan kesalahan, maka di ujung selatan itu bisa melihat semuanya. Jadi bayangkan kalau bumi ini bulat, kesalahan yang disebutkan di atas itu orang yang di bawah tidak tahu. Tapi ketika buminya itu dibuat datar seperti kulit jeruk ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, datar gitu, mahsyar menjadi datar, maka ketika dibuka aib yang ada di utara satu orang, orang yang di ujung selatan bisa tahu. Itulah yaumut taghabun, hari semua orang tahu kesalahan orang lain. Hari yang selama itu, hari yang sebelumnya orang tidak tahu, apa yang dirahasiakan pada hari itu dibuka semuanya. Ternyata itu yang ada di dalam hatinya, ternyata itu yang menjadi tujuannya. Lalu para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana bekal kita menghadapi yaumut taghabun itu? Hari dibukanya semua kesalahan-kesalahan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dengan iman yang tulus,
wa ya'mal salihan, kemudian diisi hari-harinya dengan melakukan amal salih. Orang ini punya kesalahan, dia punya dosa, karena setiap hamba itu pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Ketika seorang ini beriman kepada Allah dengan iman yang benar, wa ya'mal salihan, dan dia diisi hari-harinya dengan amal salih, apa yang akan dia dapatkan? Yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah akan tutupi kesalahan-kesalahannya, Allah tidak ungkap kesalahan itu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha, kata Rasulullah. Dan iringilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan kebaikan, karena itu akan menutupinya, akan menghapuskannya. Jadi kiat untuk menghadapi yaumut taghabun adalah dua. Yang pertama dengan keimanan, yang kedua dengan apa? Melakukan amal salih. Yang dengan itu yukaffir anhu sayyi'atihi, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kalian, wa yudakhilhu jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Seorang yang dihapuskan kesalahannya dan diperberat amalan kebaikannya, maka orang ini pasti akan masuk ke dalam surga. Sehingga kunci masuk ke dalam surga itu sederhana: berat amalan kebaikan dan ringan amalan keburukan. Ketika seorang banyak amalan kebaikannya, sedikit keburukannya, maka dia masuk surga. Sehingga orang-orang yang dikatakan di sini yang telah terhapus dosanya, maka tidak ada alasan lagi baginya kecuali dia harus masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada lagi kesalahan yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Dzalikal fawzul azim, dan seorang yang berhasil selamat pada hari taghabun itu, masuk ke dalam surga, maka itu adalah kemenangan yang besar. Berapapun lama seorang hidup di dunia, kalau pada yaumut taghabun dia gagal, dia tidak berhasil melewati hari itu, banyak kesalahan, banyak koreksi, banyak dosa yang telah diperbuatnya, maka itu kecelakaan yang paling celaka. Itu kesengsaraan yang paling sengsara. Kalau ada orang yang miskin, yang sakit-sakitan di muka bumi ini, tapi dia selamat pada yaumut taghabun, maka itu orang yang paling beruntung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, yu'ta, didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki yang dia beruntung di muka buminya. Dia orang paling beruntung di muka bumi ini. Mungkin dia orang paling kaya, orang paling dihargai di daerahnya, orang yang memiliki semua kekayaan dunia, misal saja begitu. Tetapi kata Nabi, dia termasuk orang yang harus masuk ke dalam neraka. Itu kecelakaan dia. Fayasbuhu fi jahannam sibghatan, kata Rasulullah. Maka Allah celupkan dia dengan satu kali celupan di neraka. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau masih merasakan adanya kenikmatan? Mana kekayaanmu dulu? Mana kesehatanmu dulu? Mana sanjungan manusia untukmu dulu? Kata dia, la wallahi ya Rabbi, tidak ada apa-apanya. Satu celupan ini bisa mengalahkan semua kenikmatan dunia itu. Kemudian didatangkan orang yang paling celaka, kata Nabi, yang di dunia dulu celaka, dia tidak dikenal oleh dunia, bahkan mungkin dia sakit-sakitan, orang miskin yang dibuang oleh manusia, tetapi dia termasuk penghuni surga. Fayasbuhu fil jannati sibghatan, dia dicelupkan oleh Allah dengan satu celupan. Kemudian ditanya, apakah engkau masih merasakan kesengsaraan? Mana kemiskinanmu? Mana sekian puluh tahun penyakitmu itu? Kata dia, la wallahi ya Rabbi, aku tidak merasakan semuanya. Satu celupan di surga sudah cukup membayar semua penderitaan di dunia. Maka keberuntungan yang paling beruntung ketika seorang telah berhasil diselamatkan oleh Allah dari neraka dan kakinya berhasil melangkah ke dalam surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka
dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh orang seperti itu adalah orang yang beruntung. Karena keberuntungan yang hakiki, kemenangan yang hakiki adalah ketika seorang berhasil selamat pada hari At-Taghabun, hari ketika dikoreksi semua kesalahan manusia dan dia termasuk orang-orang yang selamat dari koreksi tersebut. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina." Adapun orang-orang yang kafir, yang dia mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nari khalidina fiha. Mereka berada di dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Vonis yang terburuk ya, berita yang mengguncangkan hati manusia itu ada dua yang paling besar. Yang pertama, ketika seorang mendengar bahwa hari itu adalah hari terjadinya kiamat, guncangan besar, itu mengejutkan semua manusia. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tiupan sangkakala itu tiupan yang mengejutkan. Makanya hari kiamat disebut sebagai al-haqqah, disebut sebagai sesuatu goncangan besar karena mengejutkan manusia. Itu kejutan yang pertama. Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan manusia, yang lebih mengagetkan manusia. Apa itu? Ketika dia tahu bahwa dia divonis masuk ke dalam neraka. Artinya keterkejutan seorang manusia mendengar bahwa itu adalah kiamat, hari kiamat, tiupan sangkakala hari itu, terkejut dia. Tapi semua manusia merasakan yang hidup waktu itu. Tapi ketika dia mendapatkan vonis masuk neraka, itu keterkejutan di atas keterkejutan. Karena ini bertanda dia mendapatkan kesengsaraan di atas sengsara. Apalagi ketika dia termasuk orang-orang yang kekal dalam neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya neraka adalah wabi'sal masir, adalah seburuk-buruk tempat kembali, karena di sana bertempat puncak dari segala keburukan, puncak segala kesengsaraan, dan puncak berbagai macam siksaan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keistiqomahan kita mempelajari Al-Qur'an ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kepada kita, menjadikan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Fadhal Ustaz. Sampai 13 saja Pak, 14 nya nanti yang itu ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui segala sesuatu. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami adalah menyampaikan amanah kami yang jelas. Dia Allah Subhanahu
Setelah pembahasan tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10, maka 8 ayat lanjutan di surat At-Taghabun ini khusus membahas tentang orang-orang yang beriman. Karena sudah selesai cerita dari orang-orang mukmin dan orang kafir, yaitu berakhir di At-Taghabun. Yang masuk surga, yang beruntung masuk ke dalam surga, yang celaka maka masuk ke dalam neraka. Sekarang pembahasannya adalah pembahasan khusus bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada lagi pembahasan tentang orang kafir setelah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-13, pada ayat yang ke-11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini apapun musibah yang menimpa kita, keburukan yang menimpa kita itu semuanya dengan izin, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian itu beriman, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidaklah kalian dikatakan beriman sampai kalian beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tidak berhenti sampai di sini. Nabi SAW menyampaikan hadisnya. Beliau mengatakan hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sampai seorang mengetahui, sampai seorang meyakini annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, bahwa sesuatu yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya, dan sesuatu yang ditetapkan menimpanya tidak akan pernah meleset darinya. Keyakinan ini penting. Betapa banyak orang frustasi, sedih berkepanjangan beberapa hari. Kenapa? Karena dia kehilangan sesuatu yang paling dia cintai. Kenapa? Karena dia tidak faham bahwasanya semua musibah itu biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ditanamkan sehingga tidak ada seorang mukmin yang frustasi karena musibah. Lihat bagaimana sifat orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan musibah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang ada iman dalam hatinya ketika mendapatkan musibah, yahdi qalbahu, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Apa tafsiran dari yahdi qalbah? Tafsirannya ada dua. Yang pertama, orang yang beriman diberikan petunjuk pada hatinya, maksudnya dijadikan dia bersabar dalam menerima musibah. Dan yang kedua, dijadikan dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bedanya antara orang mukmin dengan orang kafir. Antum lihat orang-orang kafir ketika kehilangan saudaranya, kehilangan keluarganya, maka mereka menangis berhari-hari. Mereka menganggap dia paling celaka, dia orang paling sial di muka bumi ini. Tapi orang yang beriman, meskipun berat ya melepas keluarganya, meskipun berat kehilangan harta yang dicintainya, tapi dia punya dua sikap. Yang pertama bersabar, dan yang kedua tidak berburuk sangka kepada Allah. Betapa banyak orang itu menganggap bahwa ketika Allah berikan kenikmatan, maka dia lagi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan banyak musibah, dia beranggapan bahwa dia lagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insan idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia ketika mendapatkan kenikmatan, banyak mendapatkan kemudahan, maka dia mengatakan rabbi akraman. Allah ini sudah memudahkanku, mencintaiku, semua urusan lancar. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang enggak menyenangkan, rezekinya dibatasi, cari uang sulit, kerja enggak dapat, maka dia mengatakan rabbi ahanan. Rabbku, Tuhanku sedang membenciku. Allah tidak sayang kepadaku. Bukan itu. Bahkan justru orang-orang yang beriman itu mereka mendapatkan banyak ujian, mendapatkan banyak musibah. Asyaddul bala'il al-anbiya tsummal amsal fal amsal, kata Nabi. Ujian yang paling berat itu adalah di kalangan para nabi, kemudian orang yang semisal mereka, dan orang yang semisal mereka. Orang yang beriman dengan keimanannya ketika mendapatkan musibah,
menjadikan yahdi qalbah. Apa tadi yahdi qalbah? Apa tadi tafsirannya tadi? Bersabar dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menganggap bahwa Allah ini tidak mencintainya, Allah tidak sayang kepadanya. Bukan itu yang muncul pada dirinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu pada siapa musibah itu harus diturunkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kejadian turunnya musibah tersebut. Kapan kesabaran ini dituntut para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah? Kita dituntut untuk bersabar ketika pertama kali mendapatkan musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda satmatil ula. Hadis yang mulia ini ada sababul wurudnya. Ada seorang wanita yang dia kehilangan anak tercintanya. Dia menangis di hadapan anaknya di kuburan itu. Dia menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dan dikatakan, isbiri, sabarlah engkau wahai wanita. Dia ini mengatakan, kau tidak tahu apa yang menimpaku. Dia menyatakan, engkau tidak tahu apa yang menimpaku, dan dia tidak tahu bahwasanya yang menegur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ada orang yang beritahu, tahu enggak kamu siapa tadi yang menegurmu? Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang wanita ini. Dia menyampaikan hujah, wahai Rasulullah, aku mohon maaf, aku terbawa perasaan sedih kehilangan anak. Maka beliau mengatakan, as-sabru inda satmatil ula. Justru kesabaran itu pada hentakan yang pertama. Kalau orang kehilangan anaknya sudah setahun dia sabar otomatis. Tapi yang menjadi ujian ketika pertama kali dengar anaknya meninggal, dia sabar. Dia tidak berkeluh kesah, dia tidak bersuudzon kepada Allah. Itu loh yang dinilai oleh Allah. Inda satmatil ula, ketika hentakan yang pertama. Sesuatu yang dijaga, harta yang dia kumpulkan hari demi hari, ketika hari itu hilang sudah. Sudah berusaha dicari, hilang sudah. Kesabaran di situ yang dituntut. Ketika pertama kali mendengar hartamu hilang, anakmu meninggal, orang tua meninggal, itu dituntut kesabaran. Maka kesabaran adalah inda satmatil ula, pada hentakan yang pertama. Dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ikhwan, jangan dianggap sebagai amalan sederhana. Manajemen hati ya, di antara tidak berburuk sangka kepada Allah ini adalah salah satu amalan yang utama loh. Jadi sabar dan tidak berburuk sangka itu kan semuanya di hati ya. Bagaimana kita menerima kenyataan ini, kita tidak berkeluh kesah, kita tidak menganggap buruk, tidak beranggapan buruk kepada Allah. Ini kan semuanya di hati. Di hati, tidak tampak begitu. Tapi ternyata tidak berburuk sangka kepada Allah merupakan salah satu amalan utama yang besar pahalanya. Antum ingat ini. Sehingga nanti ketika seorang mendapatkan musibah, kita mendapatkan musibah, karena roda berputar ya. Sebagaimana antum pernah mendapatkan nikmat, antum juga akan mendapatkan musibah. Ketika itu antum ingat hadis ini. Di sanalah kesempatan antum meraih pahala besar dengan cara apa? Memanajemen hati, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala mengisahkan tentang masalah ini? Kata dia, inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Nabi Allah, ayyul amali afdal. Wahai Nabiullah, amalan apakah yang paling utama, yang besar pahalanya itu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi wa tasdiqun bihi wa jihadun fi sabilihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau benarkan, engkau yakini keimanan itu, dan kemudian engkau berangkat jihad, engkau berangkat perang, engkau meninggal di sana. Itu pahalanya paling besar. Kata orang ini, qala uridu ahwanu min dzalika ya Rasulullah. Yang aku harapkan itu enggak setinggi itu, aku enggak mampu kalau seperti itu, harus berangkat perang, aku enggak mampu ya Rasulullah. Aku minta yang lebih ringan dari itu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samahatu was-sabr, yaitu berbaik hati, samahah dan sabar. Sudah, enggak pakai berangkat perang, yang penting engkau senantiasa hatimu itu baik, tidak suudzon, dan engkau sabar ketika ada musibah. Sudah, enggak perlu berangkat, yang penting sabar, menahan diri. Qala, dia mengatakan lagi,
Uridu ahwanu min dzalika ya Rasulullah. Yang aku inginkan yang lebih ringan dari itu. Ada enggak yang lebih ringan? Yang pahalanya besar, ringan, enggak sampai setingkat sabar dan samahah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabihimullaha tabaraka wa ta'ala fi syai'in qada laka bihi. Perhatikan, kata Nabi, janganlah engkau berburuk sangka kepada Allah terhadap musibah yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Itu sudah paling ringan sudah. Jadi kita tidak suudzon kepada Allah dengan musibah kita, maka itu amalan yang besar pahalanya. Hanya itu tok saja. Ternyata itu adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga satu hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menambahkan kesabaran kita ketika menghadapi hal-hal yang tidak kita senangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin." Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin, seorang muslim berupa kelelahan, antum letih, antum capek, wala wasabin berupa penyakit, wala hammin berupa kesedihan karena memikul masalah, sedih antum, wala hazanin berupa kesusahan, ya, hamin berupa gangguan, wala hazanin berupa kesusahan, wala adha berupa gangguan, wala ghammin, ya sama semua ini juga gangguan, gundah. Jadi semuanya keletihan, kecemasan, gangguan, kesusahan, kesedihan, semua yang tidak nyaman untuk kita ini, hatta syaukati yushaquha, sampai duri yang menusuk telapak kakinya, hanya duri loh, nggak sampai tembus, ya kena duri gitu, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali semua akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Jadi letihnya kita ini kan sering kalau pulang kerja sore kan cuapek begitu ya. Atau kadang kita pulang bawa masalah dari kantor ya. Kita hari ini agak dimarahin pimpinan, bawa masalah, sumpah kita ini. Itu antum ingat, subhanallah, sumpahnya kita ini menghapuskan dosa loh. Kita lagi ada problem, galau, itu masya Allah. Ketika galau itu, ketika susah itu Allah lepas loh dosa-dosa kita. Illa kafarallahu biha min khatayahu. Sehingga dari situ tidak ada lagi kesusahan bagi orang-orang yang beriman. Dia beruntung, dia merasa sebagai orang-orang yang mendapatkan kenikmatan karena mendapatkan musibah. Wa atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Kalaulah kalian tidak mau taat kepada perintah Rasulullah, maka beliau hanya menyampaikan. Mau beriman silakan, tidak mau beriman silakan. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman ini tawakal. Ada yang menarik dalam ayat yang ke-13 ini. Kenapa setelah penyebutan tentang keimanan, iman bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, kemudian disebutkan tentang tawakal, tentang wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa kadar tawakal seseorang itu dipengaruhi dengan kadar keimanannya. Tawakal ya. Jadi misalnya antum sudah bekerja, antum sudah berusaha, kan setelah itu kan tawakal, kita serahkan kepada Allah hasilnya gitu. Kadar tawakal ini tinggi rendahnya dipengaruhi dengan kadar keimanan itu. Sehingga penyebutan kata Allahu la ilaha illahu yang merupakan perwakilan dari iman itu, kemudian setelah itu fal yatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kenapa disebutkan tawakal setelah iman? Karena kadar iman, kadar tawakal itu tergantung pada besarnya kadar keimanan. Lemah dan kuatnya tawakal tergantung pada lemah dan kuatnya keimanan. Jadi semakin besar keimanan seorang, maka semakin besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat yang ke-14 sampai habis. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum
تفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hati kalian pada mereka. Dan jika kalian memaafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah bagi kalian, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka bertakwalah kalian kepada Allah SWT sesuai kemampuan kalian. Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk diri kalian. Barang siapa yang dijaga dari sifat pikir yang salah, maka mereka itulah orang yang beruntung. Jika kalian memiliki pinjaman kepada Allah SWT dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah SWT akan melipat gandakan kedua kalian serta akan mengampuni kalian. Dan Allah SWT Maha mensyukuri lagi Maha Pengampun, mengetahui yang baik dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada akhir surat At-Taghabun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan kepada orang-orang yang beriman terkait dengan masalah rumah tangga mereka. Allah sebutkan hal-hal yang perlu diwaspadai dan diberikan solusinya. Sehingga alhamdulillah kita beruntung bisa mengkaji ayat ini yang semoga kita mengambil ibrah. Karena betapa banyak ya kita menghadapi di lapangan para ikhwan mengeluhkan tentang keluarganya, tentang anak dan istrinya. Ternyata ada solusi dalam Al-Quran. Bagaimana solusinya itu yang akan kita kaji pada akhir-akhir surat At-Taghabun ini. Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang masih ingat apa faidah dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Apa faidahnya? Ada dua pelajaran dari situ. Menunjukkan ayat itu adalah ayat Madaniyah. Yang kedua, setelah itu pasti akan ada kebaikan yang diperintahkan, atau kalau tidak pasti akan ada keburukan yang dilarang. Di dalam ayat ini Allah memberikan peringatan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wahai orang yang beriman, bukan orang kafir ini, orang yang beriman, di antara istri orang-orang yang beriman, di antara anak-anak orang yang beriman, aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan kata min di sini, inna min azwajikum, tidak mengatakan inna azwajakum. Ini menunjukkan bahwa tidak semua istri dan anak menjadi musuh, tapi ada sebagian dari mereka yang menjadi musuh untuk suaminya. Apa itu karakter musuh? Karakter musuh itu selalu berusaha menimpakan keburukan kepada musuhnya. Jadi misalnya ada A sama B ini musuhan, maka karakternya bagaimana B ini mendapatkan kecelakaan, B juga begitu, bagaimana A mendapatkan keburukan. Inilah musuh. Istri dan suami, posisi suami dan istri dan anak-anaknya kadang-kadang juga bagaimana suaminya ini tergelincir pada keburukan. Itu dikatakan sebagai adu, sebagai permusuhan. Bagaimana bentuk permusuhan mereka kepada suaminya, atau kalau anak berarti kepada orang tuanya? Di antara bentuknya secara umum, mereka menghalangi suami dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggelincirkan suami untuk melakukan kemaksiatan. Dirinci oleh para ulama, saya bawakan pada halaman situ. Di antara bentuk permusuhan istri, ya ini tolong diperhatikan para ummahat ya. Jadi hati-hati, ini 5 karakter yang sering terjadi
dan tidak sadar mereka ini akhirnya menjadi musuh bagi suaminya. Apa itu? Istri mendorong suaminya untuk mencari harta yang haram dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Betapa banyak kadang istri ketika dapat uang belanja dari suaminya, kok cuman segini mas, cobalah carilah yang lain, masa nggak bisa markup data kayak gitu-gitu, diperintah, kebutuhan sudah banyak. Sehingga suami ketika mendapatkan tekanan itu akhirnya mulai dia, ini tidak cukup mas, buat bayar SPP kita udah nunggak 2 bulan ya anak kita, tolonglah ya bagaimanapun caranya bisa. Akhirnya suami ngambil sekian banyak cara, gimana caranya ngejar kuantiti angka itu, bisa nutup kekurangan di keluarga. Ini ternyata mendorong. Jadi bayangkan ketika suami itu ditekan dan dia tidak bisa membuat uang, dia harus nyari, maka segala cara pun ditempuh. Sudahlah, bismillah, riba nggak apa-apa sudah. Karena kebutuhan udah besar. Siapa yang ini? Istrinya yang memerintahkan, mengatakan bahwa ini sudah nggak cukup mas, ini. Akhirnya terus suami udah nggak lihat halal haram lagi. Yang penting banyak, yang penting banyak. Itu pertama. Ini yang sering, sehingga menjadikan suami, sebenarnya istri menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Yang kedua, karakter istri yang kurang baik memutuskan hubungan silaturahmi. Betapa banyak istri yang tidak akur dengan mertuanya, sehingga ketika diajak pulang kampung dengan beribu alasan dia. Ketika ada acara keluarga dia nggak mau datang, sehingga akhirnya nggak nyaman. Ini yang lainnya pada ngumpul, mana istrimu, mana anakmu, nggak datang semuanya. Ini jadi masalah loh, jadi masalah. Jadi istri menjadi musuh suami, jadi keluarga jadi tidak nyaman gara-gara istri yang semacam itu. Pada seharusnya dia harus memotivasi suami, belum diteleponkah ibu bulan ini? Kapan kita bisa pulang jenguk ibu mas? Harusnya begitu. Jadi bukan malah dihalangi. Apalagi nanti ketika Idul Fitri, Idul Adha ya, rebutan. Ini harusnya tahun ini ke orang tuaku dulu loh mas, tahun lalu udah ke orang tuamu. Harusnya kan dibagi. Kenapa rebutan? Semua berhak untuk silaturahmi. Kalau perlu sudah mas, setelah Id kita pulang ke ibu dulu. Setelah itu baru ke rumah bapakku, ke rumah orang tuaku. Harusnya didukung silaturahmi itu, bukan malah diputuskan. Dan diantara permasalahan yang sering ya, yang tadi kita sampaikan, antara menantu dan mertua ini nggak akur. Nggak akur ya dengan berbagai hal ya. Misalnya karena mertuanya ini suka mencela, sehingga akhirnya menantunya nggak nyaman. Intinya akhirnya istri ini menjadikan suami itu tidak mau mengunjungi orang tuanya, dan itu bentuk permusuhan mereka. Kemudian yang ketiga kata para ulama, istri menjadikan suami meninggalkan sholat berjamaah. Misalnya ketika membuka toko begitu, istrinya nggak mau gantikan, sehingga sholat asarnya ketinggalan suaminya ini. Harusnya dibantu kan, misalnya buka konter atau buka apa, diganti dulu supaya dia bisa berjamaah. Ketika ada hal misalnya sholat isya, lagi anak kecil, lagi ini, malah disibukkan dengan banyak hal sehingga terlambat sholat isya, terlambat sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, melarang untuk bersedekah kepada orang fakir miskin. Ngapain mas sedekah untuk orang itu? Nih anakmu, istrimu butuh uang, kok uang dikasihkan kepada yang lain? Sehingga akhirnya suami tidak pernah sedekah kepada orang lain. Memang para ikhwan, sedekah kepada istri utama, benar, hadisnya sudah sangat jelas. Tetapi permasalahannya ketika tidak pernah antum keluarkan buat yang lain, itu bermasalah. Kita juga ngasih uang belanja ke istri, ngasih uang ke anak, tapi keluar juga harus ada untuk orang miskin. Kadang istri ini menghalangi, kok yang dikeluarkan banyak, ini anak-anak nggak dapat ini, bajunya belum ganti, terus seperti itu, sehingga akhirnya suami tidak mau berinfak kepada orang lain. Jadi diantara bentuk permusuhan. Kemudian yang terakhir adalah menghalangi tadi berbakti kepada orang tuanya. Ini juga permasalahannya. Itulah diantara bentuk permusuhan yang kata Allah fahdharuhum, hati-hati istri dan anak seperti ini. Kemudian yang menarik para ikhwan ya, kalau seorang ya, naudzubillah min dzalik ya, semoga kita terlindung dari karakter istri yang seperti itu ya, anak seperti itu. Kalau dia ditakdirkan dapat istri seperti itu, seperti apa? Apakah langsung diceraikan? Apakah langsung ditalak? Apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika kalian mau mengampuni mereka, mau memaafkan kesalahannya, watasfahu, kalian tidak marah kepada istri yang seperti itu, kalian tidak jengkel kepada istri itu, wataghfiru, kalian mengampuni kesalahannya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Solusinya para ikhwan menghadapi istri seperti itu harus sabar. Kita harus maafkan, ya pantaslah memang wanita seperti ini. Jadi bukan masalah itu kemudian langsung cerai, langsung talak, tidak. Wa in ta'fu, sabar kalian, maafkan mereka. Wa tasfahu, jangan cuma marah-marah tok. Berikan udur, salah kita luruskan, tapi tidak harus dihabisi dengan perceraian. Wa taghfiru, mohon ampun. Maafkan mereka, ampunkanlah mereka, lupakan kesalahannya. Kalau kalian tidak bisa memberikan udur, ya. Jadi kadang suami itu ada yang jengkel setengah mati sama istrinya. Dia dipermalukan di tempat yang tidak pada tempatnya, dia malu, benci banget. Maka ingat ayat ini, wa taghfiru, berikan ampun kepada mereka. Kalau kita belum bisa melupakan kesalahan istri, apa kata Allah? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu ada hambanya yang berbuat kesyirikan, berbuat zina, berbuat dosa, sudah Allah beri makan, beri hidup, beri rizki, masih seperti itu, tapi Allah masih mengampuni mereka ketika mereka bertaubat. Allah saja yang memberikan banyak fasilitas, masih menerima ampunan loh. Kok ada suami, istrinya minta maaf, gak dimaafkan? Jadi ini merupakan peringatan yang sangat besar bagi kita. Ternyata menghadapi istri-istri yang karakternya buruk, bagaimana solusinya? Diceraikan apa ditalak? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalian maafkan, kalian tidak marah. Terus dididik loh ya, bukan dibiarkan, dididik. Kalian tidak marah dan kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lupakan kesalahan-kesalahannya. Sampai kapan suami mendidik istri seperti ini? Sampai dia jadi istri solihah. Itu finishnya. Ya kan lama Ustaz, ya memang lama. Dan itu PR kita. Jadi istri-istri yang buruk karakternya itu PR suami untuk mendidik mereka. Caranya tadi, tarik ulur. Ketika dia salah, kita kencangin. Ketika dia sudah lunak, kita maafkan. Jangan disimpan semua kesalahan. Kalau begitu rumah tangga nggak akan pernah akur. Solusi jauh-jauh hari sebelum muncul permasalahan rumah tangga seperti sekarang ini ya. Kan banyak yang nikah ini hanya seumur jagung ya. 4 bulan, 5 bulan kemudian cerai. Kadang-kadang yang sudah sama-sama ngaji, na'udzubillah min dzalik. Ternyata Masya Allah kalau dia baca ayat ini sangat menginspirasi sekali. Ternyata solusi rumah tangga itu banyak memberikan maaf. Dan 3 tumpuk loh ya, 3 lapis ya. Allah tidak hanya katakan wa in ta'fu, tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalian berikan maaf, kalian gak boleh marah, kalian lupakan kesalahan dia, ampuni dia sudah. Jadi berlapis-lapis memberikan udur. Bukan berarti kita biarkan istri tetap salah, tetapi kekuatan dalam menahan itu yang penting. Kita tidak emosi, kita maafkan dia, kita lupakan kesalahan, itu loh yang menjadikan solusi. Karena kalau semua masih mengingat kesalahannya, enggak akan aku maafkan. Kalau ini yang terjadi, enggak akan ketemu keluarga. Ternyata solusi dari permasalahan rumah tangga adalah dengan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah fitnah, hanyalah ujian bagi kalian. Kalau tadi istri dan anak itu disebutkan menjadi salah satu musuh, maka sekarang anak itu menjadi fitnah, anak dan harta menjadi fitnah, menjadi ujian bagi seorang. Artinya menjadikan ujian tentang bagaimana apakah dia bisa berinteraksi dengan mereka dengan baik atau tidak. Jadi fitnah bagi orang tua, bagi para suami. Wa indallaha wa indal wa wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat pahala yang besar. Itu hendaknya seorang mengutamakan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan tidak hanya terfitnah dengan harta dan anak. Dan fitnah anak ini sudah tidak membahas istri ya. Kalau istri adu disebutkan sebagai permusuhan, bukan fitnah, musuh. Tapi kalau anak dan harta dikatakan sebagai fitnah, ujian. Fitnah anak ini juga bukan fitnah yang mudah. Sampai-sampai dikatakan oleh Buraidah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna. Suatu ketika Rasulullah ini pernah berkhutbah di hadapan kami, idza ja'al Hasan wal Husain alaihi wassalam. Ketika itu datang Hasan dan Husain, kemudian
qamisani alaihima qamisani ahmaraini yamshiyani ya'thurani. Mereka ini pakai 2 gamis yang berwarna merah. Mereka berjalan dengan lucunya begitu. Yang jadikan Rasulullah akhirnya tergoda melihat anak kecil yang cucu yang imut-imut seperti ini. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar. Maka Rasulullah dari mimbarnya, fahamalahuma, mengambil keduanya, wada'ahuma baina yaday, digendong di depan kedua anak ini. Tsumma qala, kemudian bersabda, sadaqallah, sungguh benar Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu fitnah bagi kita. Fanadartu ila hadaini sabiyaini yamshiyani ya'surani. Aku ketika melihat 2 cucu yang lucu ini, yang berjalan dengan tertatih-tatih ini, dia pakai baju yang imut-imut ini, maka falam asbir, aku enggak sabar sudah, pengen segera ta'amil hatta qata'tu hadithi wa rafa'tu. Aku selesaikan khutbahku, aku berhenti dari khutbahku, aku ambil dia, aku angkat dia, aku gendong dia. Jadi cinta manusia kepada anak ini, fitnah itu menjadikan dia berat untuk melepas anak dan sebagainya. Dan fitnah yang menjadikan anak ini bisa menjadikan seorang bapak itu menjadi kikir, menjadi penakut, menjadi jahil, dan menjadi sedih. Itu semua penyebabnya adalah anak. Kata Nabi SAW, innal walada, sesungguhnya anak menjadi penyebab mabkhalatun, menjadikan orang tua itu kikir. Dia mau sedekah, tapi gara-gara sudah nunggak sekian bulan, jadi nggak jadi sedekah. Waktunya bayar SPP, waktunya bayar uang gedung, jadi kikir orang tua ini, jadi pelit. Ditabung berpuluh-puluh tahun untuk biaya kuliah anaknya, nggak disedekahkan. Jadi kikir orang tua. Majbanatun, menjadikan orang tua takut. Ketika anak perempuan misalnya dia belum pulang malam, orang tua jadi gelisah. Ini kan gara-gara anak. Kalau dia nggak punya anak kan nggak ada kegelisahan seperti ini. Menjadikan orang tua takut. Majhalatun, menjadikan orang tua menjadi jahil. Mahzanatun, betapa banyak orang tua itu sedih gara-gara anaknya. Anaknya ngelawan, anaknya sakit, jadi sedih orang tua ini. Itu semua penyebabnya adalah anak. Tapi sekali lagi para ikhwan, anak dan harta itu fitnah, ujian. Mampukah kita meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas kecintaan anak dan harta? Itulah ujiannya. Maka tidak boleh seorang ini berdoa tidak difitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yaqulanna ahadukum Allahumma a'udzubika minal fitnah. Janganlah kalian mengatakan dalam doanya, ya Allah, aku berlindung dari fitnah. Ini enggak boleh doa seperti ini. Kenapa? Fa innahu laisa ahadun yarji'u ila malin wa ahlin wa waladin illa huwa mustamilun ala fitnatin. Karena tidaklah seorang ini punya keluarga, punya anak, punya harta, kecuali dia pasti kena fitnah. Ya karena ujiannya di situ begitu loh. Nah, kalau orang misalnya tidak mau kena fitnah, berarti dia nggak boleh nikah, dia nggak boleh bekerja, dia nggak boleh punya harta. Kalau itu jadi masalah baru lagi. Antum tidak punya harta itu kena masalah, antum punya harta pun kena fitnah, kena ujian maksudnya. Orang tidak punya istri kena masalah, orang punya istri pun kena fitnah. Ada ujian tadi, istri bahkan jadi musuh tadi. Orang nggak punya anak itu bermasalah, orang punya anak pun kena fitnah. Jadi nggak bisa seorang lari. Makanya tidak bisa mengatakan Allah, ya Allah aku tidak ingin kena fitnah. Tidak bisa. Karena kita harus menikah, kita harus punya harta, kita harus punya anak, dan semua itu ujian. Bagaimana doanya? Kata Abdullah bin Mas'ud, walakin la yaqul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Kita berlindung dari istri yang suka mengajak permusuhan, kita berlindung dari anak-anak yang nakal, yang tidak soleh dan sebagainya. Kita berlindung dari harta-harta yang buruk seperti itu. Baik, kalau tadi solusi menghadapi istri yang menjadi musuh, apa tadi solusinya? Sabar, tidak marah, memaafkan. Ini solusinya loh ya. Jadi antum sudah dapat solusi. Anak pikir antum nggak perlu lah curhat ke anak masalah rumah tangga. Sudah sering ya ini dapat curhatan rumah tangga anak ini. Ada solusinya dalam Al-Quran ya. Sekarang kalau bagaimana menghadapi anak
anak dan harta yang merupakan fitnah itu. Solusinya apa? Pada ayat berikutnya Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Makanya ketika Handhalah ya, dia disapa oleh Abu Bakar, bagaimana kabarmu pagi ini wahai Handhalah? Kata Handhalah, nafaqa Handhalah. Handhalah ini sudah jadi orang munafik. Kok bisa begitu? Karena ketika aku di hadapan Nabi, maka surga di hadapanku. Khusyuk hati ini dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku kembali kepada keluargaku, maka aku mulai disibukkan dengan urusan istri dan anak-anakku, lupa dengan akhirat lagi. Maka aku ini munafik. Artinya munafik begini, di hadapan Nabi jadi orang baik, ketika di keluarga sudah mulai sibuk dengan keluarga, lupa dengan akhirat. Artinya sudah sibuk dengan urusan dunia begitu. Kata Abu Bakar, sama kalau begitu. Aku juga demikian. Dua orang sahabat mulia ini datang kepada Nabi mengadukan permasalahannya. Apa kata Nabi? Ya Handhalah, sa'atan. Wahai Handhalah, sesaat. Ada waktunya datang ke kajian, ada waktunya bekerja, ada waktunya sholat, ada waktunya jualan. Memang seperti itu dunia. Kalau dalam ayat ini, fattaqullaha mastata'tum. Tetap kita berusaha bertakwa. Harta tetap kita infakkan. Anak berusaha kita didik terus bertakwa. Jadi kita berusaha semampu kita mempertahankan, karena ini adalah ujian. Wasma'u wa ati'u, tetap dengarlah perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian apa solusinya? Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah dengan harta yang baik untuk diri kalian. Lihat tafsirannya di situ. Maksudnya berinfaklah dengan harta yang baik, yang pahalanya itu akan kembali kepada kalian. Sekali lagi, jangan sampai gara-gara urusan kebutuhan anak istri antum tidak pernah sedekah keluar. Minimal 2.000 lah setiap hari. Sudah kita sampaikan motivasinya yang dulu. Jadi keluarkan harta itu, karena harta yang kita keluarkan ini pada hakikatnya juga untuk kebaikan kita. Makanya Allah katakan, wa anfiqu khairan li anfusikum. Kalian sedekah itu untuk kalian sendiri loh pahalanya. Nanti akan kalian lihat pahalanya di akhirat. Jangan sampai karena sibuk dengan kebutuhan rumah tangga, urusan dapur, kasur, sumur, antum nggak pernah sedekah. Itu masalah. Sedekah, infak tidak harus besar ya ikhwan. Nggak harus 1,5 juta, enggak, 2.000 itu rutin, itu yang bagus. Nanti tingkatkan. Oh, kalau hari biasa 2.000. Ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya besar, nambahlah jadi 5.000. Pas dapat rezeki nambah 10.000. Ringan antum. Kalau nunggu 1 juta nggak sedekah-sedekah. Jadi harus begitu. Jadi biasakan. Iya, sedekah itu harus dibiasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, dia tidak kikir, faulaika humul muflihun, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum, kalau kalian mau memberikan pinjaman kepada Allah, kalian infakkan harta kalian di jalan Allah, maka yudha'ifhu lakum, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Sedekah 2.000 bisa 10 jadi 20.000, bisa 700 kali lipatnya, dan banyak lagi pahalanya. Tidak hanya 2.000 itu. Yang penting ikhlas, yang penting dari harta yang halal. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian karena kalian banyak beramal kebaikan. Wallahu syakurun halim, dan Allah adalah zat yang maha mensyukuri lagi maha penyantun. Jadi Allah akan membalas semua kebaikan kalian, dan Allah ini menunda memberikan hukuman bagi orang-orang yang durhaka. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim, Allah maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan, lagi maha bijaksana. Allah bijaksana dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Allah menciptakan seorang mukmin, seorang kafir, bahkan seorang dapat istri yang mungkin menjadi musuh, itu semua bijaksana. Jadi antum jangan berpikir aku ini dapat istri seperti ini, dapat, tidak. Allah bijaksana. Allah tahu antum mampu kok mendidik dia. Yang itu tidak akan mampu di orang lain. Jadi jangan, aduh kayaknya kita kemarin salah jodoh nih. Tidak benar antum jodohnya. Karena Allah maha bijaksana. Kalau laki-laki lain dapat istri kayak dia, pecah rumah tangganya. Kalau antum harusnya bisa. Karena antum sudah ngaji, didik dia.
Jadi tidak ada lagi keluhan tentang rumah tangga. Dan rumah tangga yang normal, ya Anda katakan, rumah tangga yang normal itu rumah tangga yang pernah bermasalah. Kalau ada rumah tangga, alhamdulillah Ustaz, kita 30 tahun nggak pernah bermasalah, nggak normal. Nggak normal. Nabi itu sebulan menghilak istrinya gara-gara tuntutan kenaikan uang belanja. Diilak loh, itu istri Nabi, Ummahatul Mukminin. Beliau tidak jima, beliau tidak kumpul sebulan. Istri Nabi, subhanallah, sebulan. Kalau kita hanya masalah makanan keasinan, nah itu biasa sudah. Biasa. Itu justru normal antum. Ya, normal saatnya antum mengambil pahala dari situ dengan mengamalkan beberapa ayat dari surat At-Taghabun ini. Semoga ini menambah keimanan kita dan memberikan solusi dari berbagai permasalahan kita, terutama di urusan rumah tangga. Ini ada pertanyaan enggak nih? Sudah siang kayaknya ya? Cukup ya? Ada pertanyaan enggak? Cukup ya? Kayaknya ini, saya mohon maaf ya, kayaknya tidak bisa jawab pertanyaan karena sudah terlalu siang. Mungkin bisa disampaikan ke ustadz yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.